Periode awal kebangkitan. Masa awal kebangkitan nasional yaitu tahun 1908 sampai tahun 1920. Ditandai dengan munculnya berbagai organisasi massa yang berperan sebagai pendobrak lahirnya pergerakan yaitu Organisasi Budi Utomo, Sarekat Islam, dan Indeske Partij. 1. Budi Utomo. Kapan didirikan? Budi Utomo didirikan pada tanggal 20 Mei 1908 atas dasar pemikiran Dr. Wahidin Sudirhusodo. Pemikiran ini disambut baik oleh Sutomo dan rekan-rekannya di School tot Opleiding dan Van Indeske Arseton atau Stovia atau Sekolah Dokter Pribumi. Dari mana kata Budi Utomo berasal? Menurut beberapa sarjana, perkataan Budi Utomo berasal dari kata Sanskerta, bodi atau budi, dengan keterbukaan jiwa pikiran atau akal. Utomo atau utama, sangat baik. Apa tujuan Budi Utomo? Untuk mengembangkan pendidikan dan kebudayaan serta meningkatkan perekonomian bagi masyarakat pribumi. Kongres pertama pada tanggal 3-5 Oktober 1908, sebagian besar beranggotakan Budi Utomo adalah pelajar dan pegawai pemerintah, sehingga Budi Utomo tetap menjaga hubungan dengan pemerintah dan berhati-hati dalam menentukan kebijakan. Apa penyebab runtuhnya? Runtuhnya organisasi Budi Utomo pada tahun 1935 disebabkan karena adanya tekanan pemerintah kolonial. 2. Sarekat Islam atau SI. Apa latar belakang pembentukannya? Pada awalnya, Sarekat Islam merupakan sebuah perkumpulan para pedagang yang bernama Sarekat Dagang Islam atau SDI. Para pedagang di Surakarta sangat tertekan dengan diskriminasi dan monopoli perdagangan yang dilakukan oleh beberapa oknum, khususnya dominasi perdagangan yang dilakukan oleh pedagang Tiongkok. Apa tujuan Sarekat Islam? Pembentukan SDI bertujuan untuk memajukan perdagangan Indonesia di bawah panji-panji Islam. Oleh karena itu, agar memiliki anggota yang banyak, pada tanggal 18 September 1912, Sarekat Dagang Islam atau SDI diubah menjadi Sarekat Islam atau SI. Di mana kongres pertama dilaksanakan? Kongres pertama Sarekat Islam diadakan di Kota Bandung pada 1916 dan mempunyai anggota tak kurang lebih 360 orang. Apa penyebab runtuhnya? Pemerintahan kolonial Belanda hanya mengakui cabang-cabang SI yang berada di daerah. Ini merupakan suatu taktik pemerintahan kolonial untuk memecah belah persatuan SI. Pada akhirnya SI pecah menjadi dua karena adanya intrik intern dan pengaruh dari luar yaitu SI Putih dan SI Merah. Swarti Suryaningrat menulis dalam harian di Express dengan judul Als ik NS Nederlander atau Andaikan Saya Seorang Belanda. Tulisan ini ditujukan untuk menyindir pemerintah Hindia Belanda yang mengadakan peringatan 100 tahun pembebasan negeri Belanda dari penjajahan Perancis. B. Patriotik radikal. Patriotik radikal merupakan patriotik penegasan perjuangan pergerakan nasional melalui tuntutan kemerdekaan Indonesia dan menolak kerjasama dengan pemerintah kolonial. Dalam periode ini, gerakan nasionalisme di Indonesia ditunjukkan untuk mencapai kemerdekaan setelah Perang Dunia I. Organisasi pergerakan di Indonesia mulai bersikap radikal. Pengaruh Revolusi Rusia 1917. Hal ini dapat dilihat pada pergerakan nasional di Indonesia yang mulai menggunakan paham Marxis, sehingga melahirkan Partai Komunis Indonesia. Pengaruh doktrin Wilson. Perang Dunia I membawa perubahan politik
di beberapa negara di dunia, terutama setelah dikeluarkannya doktrin Wilson 14 Point tentang hak seluruh bangsa menentukan nasibnya sendiri, right of self-determination. Atas dasar pernyataan tersebut, banyak organisasi pergerakan nasional di Indonesia mulai menunjukkan sikap radikal terhadap pemerintah kolonial. Misalnya, Indonesia's Perenniking sejak tahun 1922 mengemukakan asas perjuangannya, yaitu self-help, menolong diri sendiri, dan self-reliance, percaya pada diri sendiri. Adanya pergantian gubernur Jenderal Hindia Belanda pada tahun 1921. Terjadi perubahan gubernur Jenderal Hindia Belanda, yaitu pergantian gubernur Jenderal Van Limbung Stirum digantikan oleh Gubernur Jenderal Gifuk. Latar belakang organisasi pergerakan bersikap radikal terhadap pemerintah kolonial. 4. Perubahan pasal 111 Reglement. Pasal ini berisi larangan untuk pendirian organisasi berasaskan politik di Hindia Belanda. Hal ini munculnya organisasi pergerakan yang bersifat ekonomi, sosial, dan agama. Pada tanggal 1 September 1919 terjadi perubahan pasal 111 Reglement, khususnya tentang pengakuan hak berserikat. Perubahan pasal ini memberikan kesempatan kepada organisasi politik untuk melancarkan kritikannya terhadap pemerintah. C. Periode bertahan. Periode bertahan pada masa pergerakan nasional sangat erat kaitannya dengan terbentuknya Volksraad. Periode bertahan dalam pergerakan nasionalis disebabkan oleh adanya krisis ekonomi dunia atau Malais yang disertai penangkapan dan pembuangan tokoh-tokoh pergerakan pada masa radikal. Krisis ekonomi dunia berpengaruh pada kondisi perekonomian di Hindia Belanda seperti pengurangan tenaga kerja, pemotongan gaji buruh dan karyawan, turunnya harga hasil pertanian, serta rendahnya upah. Hal ini mengakibatkan berakhirnya periode pergerakan radikal di Indonesia. Para pemimpin organisasi yang tersisa memikirkan cara-cara baru untuk mempertahankan dan melanjutkan cita-cita perjuangan. Salah satunya dengan menjadi organisasi yang bersifat kooperatif terhadap kebijakan pemerintah serta bersedia mengirimkan wakilnya dalam Volksraad. Situasi politik di atas akhirnya melahirkan bentuk perjuangan yang disebut periode bertahan.
Pembentukan Volksraad pada tahun 1918 bertujuan untuk mengontrol dan mengarahkan aktivitas organisasi massa pada pergerakan di Hindia Belanda. Dalam Volksraad, tidak hanya dipandang dari segi kooperatifnya, akan tetapi juga sebagai taktik perjuangan agar aspirasi rakyat ditanggapi oleh pemerintah kolonial. D. Periode moderat. Periode moderat adalah masa di mana partai-partai politik mengubah strategi perjuangannya secara lunak dan mau bekerja sama dengan pemerintah kolonial Belanda. Beberapa organisasi massa yang bersifat moderat adalah Partai Indonesia Raya, Parindra, Gerakan Rakyat Indonesia, Gerindo, dan Gabungan Politik Indonesia, GAPI. Pada tahun 1930 hingga 1935, organisasi pergerakan di Indonesia mengalami masa-masa krisis. Hal ini dilatar belakangi oleh beberapa hal sebagai berikut. 1. Adanya pengaruh krisis ekonomi tahun 1929 atau 1930 yang memaksa pemerintah kolonial bertindak keras untuk menjaga ketertiban dan keamanan di tanah jajahan. 2. Adanya kebijakan pemerintah kolonial yang membatasi hak berkumpul dan berserikat dengan cara sebagai berikut. Pengawasan ketat oleh polisi dengan hak menghadiri rapat partai. Larangan bagi pengawal untuk menjadi anggota partai politik. 3. Gubernur Jenderal mempunyai hak untuk menyatakan bahwa organisasi pergerakan bertentangan dengan law and order tanpa melalui proses pengadilan. 4. Akibat kerasnya tindakan pemerintah kolonial, banyak pemuka pergerakan yang diasingkan. Organisasi massa yang bersifat moderat dibiarkan berdiri oleh pemerintah kolonial dikarenakan beberapa hal berikut. 1. Adanya semangat demokrasi yang tumbuh pasca Perang Dunia I. 2. Organisasi yang bersifat moderat meski tujuannya tetap kemerdekaan Indonesia, tetapi gerakannya menaati peraturan pemerintah yang ada. 3. Pemerintah kolonial beranggapan bahwa beberapa organisasi massa dapat diajak bekerja sama dalam menghadapi bahaya dari luar. Pada periode 1935 sampai 1942, kondisi perekonomian sudah berangsur baik dan mulai bebas dari krisis. Keadaan ini mendorong organisasi pergerakan untuk menekan pemerintah kolonial agar hak politik kembali dipulihkan. Hal ini dikarenakan oleh situasi dunia yang sedang genting akibat Perang Dunia dan bahaya ekspansi Jepang ke wilayah selatan termasuk di Hindia Belanda dan Asia Tenggara. Atas dasar hal tersebut, pemerintah kolonial tetap mempertahankan aturan pembatasan.